Pernah kepikiran nggak kenapa sih sebuah cerita yang bagus itu bisa jauh lebih nempel di kepala kita daripada data yang paling akurat sekalipun? Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng misteri seru ini dan kita ungkap kenapa otak kita, organ yang super canggih ini, ternyata lebih demen sama narasi. Kayaknya kita semua pernah ngalamin ini deh. Kita bisa inget banget dialog dari film favorit kita, atau detail-detail kecil dari cerita dongeng waktu kecil, tapi giliran disuruh ingat materi ujian minggu lalu, wah, rasanya langsung blank, menguap gitu aja. Benar kan? Eits, tenang dulu. Anda nggak sendirian kok. Ini sama sekali bukan soal pintar atau enggaknya kita. Ini semua tentang gimana cara kerja otak kita dari sananya. Otak manusia itu emang nggak dirancang buat jadi teman baiknya data mentah. Otak kita dirancangnya buat cinta sama cerita. Nah, kutipan ini tuh pas banget buat ngegambarin semuanya. Coba bayangin, otak kita itu bukan kayak spreadsheet yang isinya cuma angka dan kolom yang kaku. Jauh dari itu. Otak kita itu lebih mirip seorang pencerita ulung yang kerjaannya tiap detik itu ngerangkai makna, emosi, dan pengalaman jadi sebuah narasi yang utuh. Oke, sekarang buat ngerti kenapa bisa begitu, kita harus time travel sedikit nih. Kita mundur jauh ke belakang buat lihat asal-usulnya. Jauh sebelum ada tulisan, cerita itu bukan sekedar hiburan. Buat nenek moyang kita, cerita itu adalah survival guide. Cerita tentang di mana sumber air bersih, jejak binatang apa yang aman, atau siapa yang bisa dipercaya, itu krusial banget buat bertahan hidup. Dan kabel kuno ini, sampai sekarang masih nyantol kuat banget di otak kita, bahkan di zaman yang serba data ini. Oke, cukup jalan-jalannya ke masa lalu, sekarang kita loncat ke zaman modern, ke dunia neuroscience. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita pas lagi asyik dengerin cerita? Gini deh, kalau Anda lihat data, mungkin cuma bagian logika otak aja yang kerja, kayak cuma satu lampu yang nyala. Tapi, begitu Anda dengerin cerita, otak Anda tuh langsung kayak ngadain pesta. Boom! Pusat bahasa, emosi, visual, bahkan indera perasa ikut aktif. Makanya kita tuh nggak cuma ngerti ceritanya, kita ngalamin ceritanya. Dan ini angkanya beneran luar biasa. Sebuah studi dari Stanford nemuin fakta gila ini. Sebuah pesan, kalau dibungkus dalam cerita, itu jadi 22 kali lebih gampang diingat daripada disajiin sebagai fakta biasa. 22 kali loh. Itu bukan beda tipis lagi, itu beda kelas. Nah, ada istilah kerennya nih, namanya neural coupling. Gampangnya gini, waktu kita dengerin orang cerita, aktivitas otak kita tuh mulai nyetel frekuensi yang sama, alias sinkron sama otak si pencerita. Gelombang otak kita seolah-olah menari bareng. Inilah yang bikin koneksi mendalam, sesuatu yang nggak bakal bisa didapat cuma nyari lihat statistik. Dan ini makin seru lagi. Cerita itu secara harfiah bisa ngeracik koktail kimia di otak kita. Cerita yang bikin terharu, boom, keluar oksitosin, hormon empati. Adegan yang tegang, wush, adrenalin kita naik, bikin super fokus. Ada plot twist yang mengejutkan? Kling, dopamin keluar, zat kimia yang bikin ingatan jadi lengket. Cerita itu seolah-olah lagi nyiapin otak kita buat bilang, oke, ini penting, Oke, sekarang kita adu langsung nih. Kita lihat perbandingan head-to-head antara dua jagoan ini. Angka ini nunjukin kenyataan yang, ya cukup pahit sih. Hampir 80% orang itu bakal mental atau zone out kalau dijejelin data sama teks kebanyakan. Otak kita itu cepet capek dan bosen sama yang abstrak-abstrak. Jadi niatnya mau ngejelasin pakai grafik rumit, audiensnya malah ngelamun. Ini dia beda paling mendasarnya. Data itu ngejawab pertanyaan apa? Contohnya, tingkat kemiskinan adalah sekian persen. Oke, terus kenapa? Nah, tapi cerita itu ngejawab pertanyaan mengapa ini penting. Cerita ngasih kita kisah seorang anak yang berjuang di balik angka statistik itu. Yang satu ngomong ke akal, yang satunya lagi ngomong ke seluruh jiwa kita. Dan kutipan ini sih juara banget. Angka nggak bisa bohong, tapi angka juga nggak bisa bikin baper. Bener banget kan? Angka itu dingin, objektif. Dan justru baper atau emosi itulah kuncinya. Gerbang utama biar informasi bisa masuk dan awet di memori jangka panjang kita. Kalau udah kena di hati, otak langsung ngasih cap. Ini penting, simpan. Oke, cukup teorinya. Kita udah paham kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Gimana caranya kita bisa pakai superpower bercerita ini dalam kehidupan sehari-hari? Gampang kok, ada resep sederhananya. Pertama, kasih data itu aja. Siapa tokoh utamanya? Kedua, bikin alur ceritanya. Apa sih sebabnya dan apa akibatnya? Ketiga, bikin jadi relate. Sambungin ke pengalaman yang semua orang pernah rasain. Dan terakhir, yang paling krusial, ceritain lagi pakai gaya dan bahasa kamu sendiri. Kalau udah bisa gitu, itu tandanya kita bener-bener paham. Nah, ini contoh yang keren banget.
Lihat deh, pelajaran biologi yang super rumit kayak sintesis protein bisa diubah jadi cerita soal dapur restoran yang lagi sibuk-sibuknya. DNA jadi kepala kokinya, RNA jadi kurirnya. Tiba-tiba, proses yang abstrak jadi kebayang dan gampang diingat. Ini bukti kalau nggak ada topik yang terlalu kering buat dijadiin cerita. Tapi, penting banget buat dicatat ya. Ini bukan berarti kita harus buang data. Bukan sama sekali. Justru, data dan cerita itu kayak pasangan emas. Mereka bukan lawan, tapi partner yang saling melengkapi. Data ngasih bukti biar cerita kita kuat. Dan cerita ngasih nyawa dan makna ke data itu. Jadi, di tengah lautan informasi yang tiap hari ngebanjirin kita, pertanyaannya buat kita semua simple. Kita mau jadi apa? Cuma jadi sumber fakta yang numpang lewat dan besok dilupain? Atau kita mau jadi seorang pencerita yang pesannya benar-benar hidup, ngasih makna, dan nempel lama di ingatan orang lain? Karena pada akhirnya, inilah kebenaran mendasarnya. Beginilah cara kita sebagai manusia terhubung dan belajar. Otak kita mungkin bisa memproses fakta untuk sementara, tapi yang benar-benar ia simpan, ia hargai, dan ia wariskan adalah cerita.